Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, perlu kami informasikan himbauan dari pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia diserukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya jamaah Kasita Sakinah, agar bersama-sama menggalang solidaritas untuk Gajah Palestina. Kita sudah menyiapkan beberapa kotak-kotak amal untuk kita nanti salurkan dan kita sumbangkan untuk rakyat Palestina. Kemudian juga dihimbau langsung kepada kita semuanya nanti sholat Jumat di rakaat kedua sebelum sujud kita akan melakukan qunut nazilah. Alhamdulillahilladzi khassasana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas amaliyah kita senantiasa mendapatkan nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan terhadap baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini Al-Fakir selaku khatib berwasiat, baik untuk pribadi dan umumnya bagi kita semua, marilah kita sama-sama untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada 3 golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang berjihad
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Golongan yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman tentunya bukan hanya sekedar iman. Iman mempunyai 3 kriteria. Iman mempunyai 3 aspek akan menjadikan iman sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tasdiqun bil jinan. Yang kedua adalah qaulun bil lisan, dan yang ketiga adalah af'alun bil arkan. Yang dikategorikan iman yang sempurna, yang pertama hendaklah kita meyakinkan atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita meyakinkan dalam hati kita, ketauhidan kita hendaklah dikuatkan bahwa kebenaran adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melaksanakan kebaikan-kebaikan atas dasar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa mendapatkan keberuntungan. Mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kemudian senantiasa mereka berani mengucapkan dengan lisannya kebenaran atas dasar hatinya, agar seia sekata apa yang terdapat di dalam kalbu seseorang kemudian diungkapkan dengan lisannya, maka itulah adalah orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya diungkapkan dengan lisannya, setelahnya diungkapkan dengan ucapannya, wa af'alun bil arkan, kemudian mampu untuk dapat merealisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka ketiga kriteria ini, ketiga aspek ini, manakala dilakukan dengan sebaik-baiknya, apa yang terdapat dalam hati diucapkan dengan lisan, mampu diterjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka orang tersebut imannya sudah mencapai kesempurnaan. Kemudian setelah ini seseorang imannya sudah mencapai kesempurnaan, mereka akan senantiasa tumbuh kepribadian atas dasar 4 aspek. Yang pertama, ketika seseorang yang imannya sudah mencapai kesempurnaan, akan tumbuh dalam dirinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki kesabaran. Syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, syukur terhadap anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah, bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, akan tetapi syukurnya orang-orang yang beriman, mereka realisasikan dalam kehidupannya sehari-hari kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian mereka pun juga tumbuh kepribadian yang sabar manakala mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ujian itu yang sifatnya keburukan maupun ujian itu yang bersifat kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada hamba-Nya bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu berupa keburukan, berupa yang tidak mengenakan, berupa musibah. Tetapi ujian pun
datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, berupa kebaikan, harta dan kekayaan, jabatan dan kedudukan, itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika seseorang yang imannya sudah sempurna, dia senantiasa memiliki kesabaran dalam dirinya, mereka senantiasa tumbuh rasa syukur dalam hatinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manakala mereka imannya sudah mencapai kesempurnaan, mereka senantiasa mempunyai rasa tawadhu, rendah hati, baik di mata manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang dhaif, manusia adalah makhluk yang lemah. Semua adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan dan kedudukan, ilmu pengetahuan, harta kekayaan, semuanya pun adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah tawadhu kepada Allah, hendaklah berserah diri kepada Allah, hendaklah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kita hendaklah tawadhu terhadap sesama manusia. Wala tusaqqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Pesan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wala tusaqqir khaddaka linnas, jangan berpalingkan mukamu dari hadapan sesamamu, dari hadapan sesama saudaramu. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kalian berjalan di permukaan bumi ini dengan penuh kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika seorang imannya sudah mencapai kesempurnaan, yang ketiga mereka akan sadar bahwa ketika nanti kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhadapan dengan kematian, kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa dunia ini adalah merupakan alam fana. Dunia ini adalah alam yang pasti akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang terdapat di alam jagat raya ini, baik di bumi maupun di langit, ini kesemuanya akan binasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kekal dan maha mulia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, ketika seorang imannya sudah mencapai kesempurnaan, ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka berbuat durjana, maka mereka bersegera untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mohon ampun kepada Allah, mereka senantiasa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang apabila dia berbuat keji atau menzalimi diri mereka sendiri, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mohon ampun kepada Allah, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat menerima ampunan, tidak ada yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita, hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan lantaran mereka sudah mengetahuinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang senantiasa mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu walladzina hajaru, mereka orang-orang yang hijrah ke jalan yang benar,
hijrah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berbuat maksiat, kemudian mereka bertaubat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, ada hijrah qalbiyah, ada hijrah badaniyah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasul dari Makkah ke Madinah, beliau berhijrah secara fisik, secara badan, kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya dan para sahabatnya. Kemudian saat ini kita tidaklah seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang harus kita hijrah, bagaimana perbuatan yang tidak baik hendaklah dijadikan sebagai pelajaran dan hendaklah kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan maksiat kemudian kita bertaubat, kemudian kita kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad baik secara fisik maupun jihad melawan musuh. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, mereka berjuang, mereka berjihad melawan Zionis Israel yang nyata-nyata mereka dengan biadabnya banyak menjadikan korban saudara-saudara kita yang tidak berdosa. Demi melawan tantangan mereka, demi melawan kekufuran, demi mempertahankan tanah air, demi mempertahankan akidah Allah Subhanahu wa taala, mereka pasang badan, mereka berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk senantiasa melawan mereka. Dan tentunya kita ketahui sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang wafat, yang gugur di medan perang. Tentunya insya Allah mereka-mereka yang gugur di medan perang, Allah masukkan ke dalam golongan syuhada, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Igoi hisab dan fahisab. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang senantiasa mempertahankan akidah Allah Subhanahu wa taala, berjuang melawan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita pun semuanya tidak luput dan tidak hilang daripada kesalahan, kekhilafan yang pernah kita perbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menerima ampunan kita, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala wa lam yazal qadiran 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat.
اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله